Chuyun pun menjadi terkejut. Prajurit dari ratu adalah Kaisar Serangga Abyssal dengan ranah Kaisar bela diri. Kemegahan Ratu Klan Iblis Roh ini cukup besar. Salah satu pengawalnya pun menyampaikan Chuyun adalah tamu yang mereka hormati. Silahkan untuk naik ke kereta. Chuyun pun langsung naik ke kereta sesuai yang diinstruksikan. Kemudian mereka pun langsung berangkat menuju tempat pertemuan yang sudah ditentukan oleh Ratu Klan Iblis Roh. Terlihatlah di hutan, Chuyun dibawa oleh kereta yang dikawal oleh pengawal Ratu Klan Iblis, juga dikawal oleh beberapa serangga yang kuat. Ketika itu, peri mengatakan kepada Chuyun, mungkin perjalanan kali ini akan berbahaya, tapi ditegaskan oleh Chuyun tenang saja, tidak peduli dalam situasi apapun, ia pasti bisa mengatasi semuanya. Setelah hal itu, diperlihatkanlah di sebuah bangunan yang cukup megah. Setelah Chuyun turun, disampaikan oleh pengawal Ratu Klan Iblis, Chuyun adalah tamu yang terhormat, silahkan mengikuti dirinya. Karena Ratu sudah menunggu di altar pengorbanan untuk waktu yang lama. Kemudian Chuyun mengikuti pengawal tersebut, sementara peri kecil nampaknya khawatir akan terjadi sesuatu kepada Chuyun. Setelah sampai di tempat Ratu, pengawalnya pun melapor kepada Yang Mulia Ratu bahwa Chuyun sudah ada di sini. Mendengar hal itu, Ratu menyuruh pengawalnya untuk mundur. Terlihat Chuyun menghormat dan melapor kepada Ratu. Namun dikatakan oleh Ratu, kita bukan dari ras yang sama, tidak perlu terlalu formalitas. Dijelaskan oleh Chuyun, walau kita bukan dari ras yang sama, tetapi kita berada dalam dunia yang sama. Sudah seharusnya saling menghormati satu sama lain. Chuyun tidak tahu mengapa Yang Mulia Ratu memanggilnya ke sini untuk urusan apa. Disampaikan oleh Ratu, sebenarnya bukan ia yang ingin bertemu dengan Chuyun. Mendengar itu, Chuyun melihat kanan kiri dan penasaran siapa yang sebenarnya ingin bertemu dengannya. Lalu terlihat Ratu memberikan hormat dan ucapan selamat datang kepada Supreme Emperor Abyss. Tidak lama tanah pun bergetar. Kemudian Chuyun pun dikelilingi oleh cahaya merah yang mengurungnya dan tekanan yang sangat luar biasa. Namun pastinya Chuyun dengan kekuatannya bisa lepas dari tekanan kurungan tersebut. Lalu muncullah orang seperti makhluk aneh. Ternyata ia adalah Supreme Emperor Abyss. Ia pun mengatakan, Chuyun hanya seorang di ranah Yin yang tingkat 9, juga berani melawan dan keras kepala. Apakah Chuyun tidak takut ia akan langsung menghancurkan Chuyun? Dijelaskan oleh Chuyun, ada sesuatu yang mendesak untuk ditanyakan kepada Chuyun, mengapa terburu-buru ingin menghabisinya. Dikatakan oleh Chuyun, membuat Supreme Emperor repot-repot datang kemari. Chuyun yakin ini bukanlah hal kecil. Ia harap Supreme Emperor dapat mengatakan dengan jujur. Dijelaskan oleh Supreme Emperor, beberapa hari yang lalu Chuyun telah memberikan beberapa botol arak kepada peri-peri. Ia ingin bambu yang dibuat menjadi tabung bambu itu semakin banyak dan semakin baik, dan beri ia harga yang Chuyun inginkan. Chuyun bergumam, Supreme Emperor Abyss secara pribadi memberikan penawaran. Kelihatannya bambu panah itu sangat bermanfaat baginya. Bambu panah adalah produk khusus dari Pulau Tianggong, tumbuh di tanah yang kaya akan unsur besi yang berkualitas. Oleh karena itu, bambu panah ini memiliki kandungan unsur besi yang sangat tinggi. Setelah berpikir sebentar, Chuyun mengatakan Supreme Emperor Abyss menginginkan bambu panah itu seharusnya untuk serangga Abyssal, yaitu untuk serap besi dari bambu panah untuk memperkuat armor Supreme Emperor.
Mendengar itu, Supreme Emperor menyampaikan bahwa Chuyun cukup pintar dan ternyata itu benar. Dia sekarang sangat membutuhkan banyak bambu panah yang Chuyun sebutkan untuk meningkatkan kekuatan pasukan serangga abisal dengan cepat. Dikatakan oleh Chuyun, manusia dan serangga abisal adalah saingan. Supreme Emperor ingin meningkatkan kekuatan tempur pasukan serangga abisal. Mungkinkah menunggu kesempatan untuk berperang melawan umat manusia? Diberitahu oleh Supreme Emperor, ini merupakan dorongan darurat untuk tentara dan bukan tentang berperang melawan umat manusia. Mendengar itu, Chuyun harap Supreme Emperor terbuka dan jujur kepadanya. Nyatakan tujuan yang mendasarnya. Kalau tidak, ia tidak akan melakukan kesepakatan ini. Bagaimanapun juga, ia tidak akan pernah membiayai pertumbuhan musuh. Mendengar hal itu, pastinya Supreme Emperor Abyss menjadi sangat marah. Ia pun meledakkan kekuatannya di sana, hingga akhirnya ia akan mengatakan yang sebenarnya. Baru-baru ini semut abisal telah memprovokasi dan menciptakan gesekan serta perselisihan. Dan tidak lama lagi mereka akan berhasil lolos. Kami dan semut akan melakukan pertempuran besar. Mendengar hal tersebut, akhirnya Chuyun akan melakukan kesepakatan ini. Di sisi lain, ia bahkan dapat membantu mereka melawan semut. Tapi Chuyun punya dua syarat disampaikan oleh Supreme Emperor. Jika Chuyun menginginkan sesuatu, mereka tidak punya apa-apa. Begini saja, peri-peri ini secara sukarela bekerja untuk kami, untuk mencari perlindungan kami. Supreme Emperor bisa memberikan peri-peri ini kepada Chuyun, termasuk yang paling cerdas ini yang adalah ratu yang paling cantik. Dan 20 wanita suci mereka. Peri-peri kecil ini memiliki koleksi yang luar biasa, semuanya milik Chuyun. Jika Chuyun punya sesuatu yang harus dilakukan, biarkan mereka yang melakukannya. Mendengar itu, Chuyun bergumam, di dunia yang penuh dengan hukum alam, peribahasanya adalah makan atau dimakan. Satu kekalahan bisa berarti kehilangan nilai guna dan menjadi alat tawar-menawar yang bisa dibuang sesuka hati. Tidak boleh membiarkan umat manusia jatuh ke dalam situasi yang sama seperti ini. Disampaikan oleh Chuyun, niat baik Supreme Emperor, ia akan menjawabnya dengan tidak sopan. Tapi roh iblis ini tidak bisa bertahan hidup sendiri. Ia ingin mereka terus menjaganya. Kalau tidak, mereka akan menjadi properti yang tidak aman. Terlihat Ratu Peri berhenti menangis setelah Chuyun mengatakan itu. Sementara Supreme Emperor, ia berjanji kepada Chuyun, ia akan mengirim 100.000 Raja Serangga Abisal untuk menjaga peri. Kemudian Chuyun akan jujur kepada Supreme Emperor. Area tempat bambu panah berasal dikelilingi oleh berbagai kekuatan. Jika kami diserang dan kehilangan semua bambu panah, jangan salahkan Chuyun jika Chuyun tidak memperingatinya. Mendengar hal itu, kata Supreme Emperor Abyss, kita tidak boleh membiarkan hal ini terjadi. Ia akan mengirim 3.000 kaisar serangga abisal untuk ditempatkan di area bambu panah. Chuyun berterima kasih akan hal itu kepada Supreme Emperor Abyss. Satu hal lagi yang terakhir, juga syarat yang paling penting, serangga abisal harus membentuk aliansi dengan Chuyun. Sudah Chuyun bilang, bagaimanapun ia tidak akan pernah membiayai pertumbuhan musuh. Oke guys, itu adalah dari Donghua Spirit Source of Right 410-nya di season 4 kali ini. Untuk selanjutnya akan diupdate setelah episode barunya muncul, oke? Terima kasih buat kalian yang menonton sampai detik ini dan selalu mensupport channel admin. Sehat buat kalian semua dan jangan lupa di subscribe agar kalian tidak ketinggalan setiap notif berikutnya. Loncengnya juga dipencet, oke, agar kalian tidak ketinggalan setiap video baru lainnya. Dan sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Till next time and bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.